Kita bicara soal menuju pemilu 2024 karena pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat seksi. Itu memang bahaya. Kemungkinan 2024 bisa terjadi politisasi SARA lagi seperti 2019. Saya kok yakin iya ya. Ada nggak kelompok radikal? Hello Maji, dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Marinus Gea dalam program G-Talks, obrolan mengupas kebenaran. Dan kali ini saya bersama dengan perempuan hebat di Republik Indonesia ini. Beliau adalah Ibu Jaleswari Pramodawardhani, ya, yang lebih akrab disapa dengan Mbak Dani ya. Lebih bersahabat begitu dan lebih singkat juga. Yeah. Dan beliau ini adalah Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Dan salah satu komisaris di PT Pindad. Benarkah? Itu perlu juga ya. ini penting. Okay. Bu, kabarnya bagaimana? Baik, sehat baik. ya. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah loh, ya, sudah bisa bersama dengan saya di sini dan saya terhormat sekali karena seorang perempuan hebat bisa hadir di studio Mr. GTV, ya. Saya terima kasih sudah diundang. Iya, ya. Kita bicara soal menuju pemilu 2024 karena pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat seksi. Kenapa seksi? Karena pertama sekali pemilu ini nanti dilakukan secara serentak dalam artian pemilihan kepala daerahnya seluruh Indonesia akan dilakukan secara serentak, sehingga nanti pelantikannya juga serentak, kemudian pemilihan berikutnya juga nanti serentak. Nah ini apakah menguntungkan atau tidak? Ya kan begitu ya. Lalu kalau kita melihat bagaimana pemilu 2019, begitu banyak dinamika politik yang terjadi dan keamanan juga sangat panas. Apakah juga seperti itu nanti 2024? Mengingat ini karena serentak, apakah terjadi keamanan yang lebih panas lagi dibanding 2019? Atau malah sebaliknya karena masing-masing mengurusi wilayahnya masing-masing? Tentu kalau pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat itu sudah biasa dilakukan di satu kesempatan kan begitu ya. Yang agak seksinya ini adalah pemilihan kepala daerah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, 2 tahun ke depan ini tadi Mbak Dani bilang masih 2 tahun lagi loh pemilunya, tapi sepertinya sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini ya, begitu ya. Nah, kemudian 2019 kita mengenal, kita tahu dan dibicarakan banyak pihak seluruh bangsa Indonesia bahwa politik yang sangat kental itu politik identitas. Apakah 2024 juga akan terjadi seperti itu? Sehingga kondisi keamanan di beberapa wilayah ketika 2019 itu membuat masyarakat terpolarisasi. Wah, ini terpolarisasi, bahkan hal itu masih ada hingga saat ini ya, kita tahu ya. Dan apakah 2024 nanti akan terjadi seperti itu? Bagaimana kita mengantisipasinya? Ya, karena kalau kita sudah tahu, kita sudah analisa bakal terjadi, maka tentu sudah ada cara penanganan yang baik. Terima kasih. Saya rasa kalau kita bicara soal perhelatan pemilu, sejak reformasi ketika pemilu itu digelar selalu ada kondisi eskalasi, entah itu eskalasi keamanan, entah kemudian soal potensi polarisasi sosial dan lain-lain, itu sebetulnya terjadi. Jadi itu wajar saja. Artinya menghadapi perhelatan pemilu di negara demokrasi seperti kita ini itu wajar saja. Bahkan Presiden Jokowi kan juga mengatakan bahwa kita itu melihat, artinya menjadi lumrah ya, terjadi. Itu lumrah karena dengan melihat kelumrahan itu kita tidak kemudian dicekam seakan-akan ini adalah bahaya, bahwa itu ada persoalan, iya. Oke. Ya, tetapi kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah kewajaran. Nah,
Presiden sangat concern tentang ini. Misalnya di ratas tanggal 10 April 2022 kemarin, Presiden sudah menyampaikan bahwa kita perlu mengantisipasi terjadinya gejolak-gejolak soal politik identitas, hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain yang bakal muncul. Karena apa? Karena ini adalah hal yang paling murah dan mudah yang dilakukan atas nama konstituen, atas nama bagaimana untuk memenangkan pemilu dan lain-lain. Tetapi itu memang bahaya karena ada segregasi sosial, ada polarisasi sosial yang seperti disebutkan oleh Bung Marinus tadi. Dan saya rasa justru karena kita menghadapi implikasi dari apa yang saya sampaikan tadi, Presiden menyampaikan bahwa jauh-jauh hari itu kita harus ada semacam pendidikan politik, ada literasi digital. Kita tahu bahwa platform media sosial segala macam itu kan luar biasa gitu. Kita tidak pernah membayangkan 10-15 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu itu seperti saat ini gitu. Bagaimana ujaran kebencian itu, dan kita kadang-kadang miris, wah ini kok masyarakat kita, kultur kita betulkah seperti ini dan lain-lain. Walaupun kita nggak sendiri sebetulnya, Amerika, Brazil dan negara-negara demokrasi lainnya juga semacam itu. Jadi kita sebetulnya ini juga secara global kita juga masuk dalam arus itu, bahwa demokrasi kemudian dituduh menurun, kemudian kita menghadapi hal-hal yang semacam tadi itu. Intinya adalah ini suka tidak suka kita menghadapi itu. Nah sekarang apa mitigasinya? Nah mitigasinya saya rasa pertama Presiden dalam ratas itu sudah memerintahkan kepada Menko Polhukam agar betul-betul disiapkan, kepada KPU juga agar betul-betul disiapkan regulasi-regulasi terkait, agar di kemudian hari itu tidak menimbulkan friksi-friksi. Jadi misalkan secara hukum seperti apa dan lain, pengaturan-pengaturannya, mekanismenya seperti apa. Apakah itu artinya 2019 tidak sangat siap? Mungkin justru karena kita ini kan belajar dari pengalaman. Pengalaman 2019 berkaca 2014. Selalu seperti itu. Tapi ternyata tidak selalu cukup gitu. Selalu mungkin 2019 ada celahnya juga. Nah, kita tutup dengan hal-hal yang perlu diperbaiki yang seperti itu. Dan itu salah satu di soal politik dan hukumnya. Dan kemudian soal keamanannya. Jauh-jauh hari Presiden sudah mengatakan kepada kabinet bahwa soal penangkapan, tindakan represi itu the last resort. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi publik. Ini bukan sekedar pemilih, tetapi yang bukan yang memilih, tetapi yang akan dipilih ini juga harus bertanggung jawab bahwa resiko dari menggunakan hal-hal yang tadi itu kita sampaikan, hoax, ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain itu punya implikasi kepada perjalanan bangsa ini jangka panjang gitu. Kita mungkin Bung Marinus bisa membayangkan, dulu kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa keluarga bisa live group, suami istri bisa berantem, pacar bisa gitu jadi ada juga begitu terjadi. Gitu secara faktual memang ada gitu. Nah kita hadapi. Tetapi saya rasa kepentingan kita untuk perhelatan pemilu itu saya rasa bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya pemilih saja, bukan hanya yang dipilih saja, tapi seluruh stakeholder itu merasa bahwa implikasi dari kita mempergunakan politik identitas untuk meraup kemenangan suara dan lain-lain itu punya implikasi besar gitu. Dan kita merasakan kita terlepas dari ada yang terlibat di situ, tetapi sebetulnya kita merasakan betapa ruang-ruang publik kita tuh panas dan kita tuh sedih betul gitu ya dengan gitu. Kejadian ini kan juga didorong oleh faktor perkembangan teknologi yang sangat pesat sekali. Saya membandingkan 2 kali pemilu sebelum ini, nanti katakanlah pemilu 2014, kemudian 2019 sangat berbeda sekali. Tentu di 2024 ini juga sangat berbeda lagi karena memang perkembangan teknologinya yang luar biasa. 2014 media sosial itu kan masih belum bisa digunakan maksimal. Lalu 2019 digunakan maksimal. Apa 2024 nanti mungkin dengan teknologi lain lagi, dengan style yang sudah dilakukan di 2019 itu, capture foto lalu diadu sana diadu sini, itu kan menjadi
friksi-friksi juga. Ya. Nah, apakah bisa diyakini, bisa diminimais soal-soal ini? Karena 2019 ini lebih banyak orang berantem karena medsos. Medsos ya. Ya, saya rasa tadi itu perhelatan pemilu itu dalam derajat dan skalanya yang berbeda-beda, yang sangat variatif itu. Tetapi kan di ujungnya, pada akhirnya kita juga melihat bahwa kendali terhadap keamanan itu juga terjadi. Iya. Kita melihat 2014 aman, 2019 aman, dan kita berharap 2024 aman. Tentu saja yang seperti saya sampaikan tadi bahwa celah-celah yang ada dalam pengalaman sebelumnya itu harus kita tutup. Kita bisa mengantisipasi bahwa teknologi itu sedemikian dikdayanya, dan kemudian kita mau nggak mau ya memang harus juga berdiskusi, berkoordinasi dengan platform digital, platform media sosial. Harus kita ajak ngomong, jangan hanya karena atas nama kebebasan, demokrasi, kemudian tuh tidak pernah memikirkan risikonya gitu. Nah, karenanya misalkan hukum, misalkan dalam pengaturan, kalau dulu itu mungkin skalanya tuh 1 sampai 10 itu, misalkan 10 itu yang paling represif, mungkin kita selama ini masih 6 gitu. Mungkin kita tingkatkan menjadi 7 dengan pengaturan-pengaturan tanpa meninggalkan kaidah-kaidah demokrasi gitu. Karena penegakan hukum itu ya bagian dari demokrasi juga loh. Kita sering dituduh, Mas. Terus terang aja, ini kita sering dituduh, ini pemerintahan represif, banyak penangkapan, tapi nggak pernah dipikirkan dalam konteks atau skala yang lebih luas, ini tuh berimplikasi terdapat perjalanan panjang negara kita gitu. Kita jadi nggak bisa melihat bahwa sesuatu yang benar itu seperti apa, kebenaran itu seperti apa gitu. Kita bayangkan, kita kemudian berpikir soal kebenaran itu sendiri, dan kita tidak pernah kemudian berpikir bahwa kita butuh cek and recheck, kita butuh apakah fakta-fakta yang disodorkan itu benar adanya gitu. Karena banyak sekali hoax kan, Mas. Betul. Dan Kominfo tahun 2019 kurang lebih sekitar 4.000 kasus soal hoax. Kenapa Kominfo tidak bisa mengantisipasi itu padahal memiliki teknologi yang cukup di Jerman itu Facebook, Twitter segala macam, kalau itu keras loh mereka. Tetapi di kita agak di internet kita agak ini aja, semua teriak, semua represif ini segala macam, nggak pernah dilihat bahwa di dalam kebebasan yang kita jalani atau kita raih itu di ujung yang lain itu juga ada kebebasan orang lain yang mungkin terganggu juga gitu. Jadi kesadaran literasi tadi itu jarang banget, Mas. Jadi kalau Bung Marinus melalui TV-nya kemudian mencoba menyosialisasikan ini atau menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi yang bertanggung jawab itu seperti apa, itu bagus sekali gitu. Karena dalam 2 tahun itu waktu yang sangat singkat gitu, dan internalisasi nilai kepada kesadaran publik itu nggak gampang gitu loh. Nah, fungsi literasi ini ini memiliki peranan penting dalam memberikan kesadaran demokrasi bagi masyarakat kita. Tapi fungsi untuk mensosialisasikan itu sebenarnya strategisnya di lembaga mana atau mungkin di kelompok mana, atau bisa dilakukan pribadi-pribadi, tapi kan persoalannya kita ini kan suka kurang inisiatif untuk melakukan sesuatu yang baik. Apalagi kalau bicara soal kepentingan politik, ya kan? Kepentingan politik itu sistemnya kita kan suara terbanyak. Kalau saya bisa mendapatkan suara terbanyak, sebodoteng lah yang lain kan gitu. Kan sering ada pernyataan itu. Nah, menurut Mbak Dani, fungsi ini lebih baik di mana dan lebih strategis di lembaga? Jelas, saya mungkin dengan cepat akan menjawab bahwa pemerintah nggak mungkin sendiri, Mas, hari ini. Sumpah nggak bisa sendiri pemerintah hari ini. Karena apa? Ini kalau dulu tuh jelas ya. Kalau ketika kita di sistem politik yang otoriter itu jelas state actor, non state actor. Dan kita jelas musuh kita tuh state actor, misalkan gitu. Tapi di era demokrasi ini yang melakukan kekerasan, mau verbal abuse, mau kekerasan fisik, verbal, itu juga non-state actor juga bisa gitu ya. Hackers, segala macam juga bukan hanya negara gitu ya. Nah, karena semakin kaburnya batas-batas itu, Mas, jadi kita nggak bisa mengandalkan pemerintah. Pemerintah itu cuma segelintir aja. Tetapi bagaimana kita juga berjejaring, berkolaborasi dengan misalnya, yaitu tadi DPR.
3 cabang kekuasaan lain, yudikatif, legislatif lainnya, terus kemudian media, NGO, akademisi, praktisi itu harus digandeng gitu. Partai-partai politik? Ya pasti iya. Itu organisasi politik, organisasi massa segala macam. Nah, sebetulnya contoh yang baik itu ketika pandemik, Mas. Kita ini kan pemilu kita alhamdulillah ya, pilkada di era pandemi itu luar biasa. Kita tuh termasuk berhasil, dan kita jangan salah, kita itu 9 terbesar di Asia menurut Economic Intelligence Unit. Tahun 2021 kita tuh negara demokrasi nomor 9 di Asia. Dan kita naik peringkat 12 peringkat di seluruh dunia gitu. Nah, terlepas dari capaian-capaian kita ini, kita tuh sebenarnya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Nah, maksud saya ini kolaborasi ini tuh tercermin dalam pandemi COVID, Mas. Pandemi COVID itu kita tidak pernah terbayangkan bahwa seluruh dunia itu akan terjadi seperti ini, Indonesia akan seperti ini, dan kemudian kita melihat ada sisi kebaikan kita, yaitu modal sosial kita itu adalah gotong royong guyup. Kita bisa membayangkan bahwa di desa-desa, entah di Jawa, di Sumatera, itu mereka punya mekanismenya sendiri bagaimana jaga tetangga, bagaimana bergotong royong untuk ini, itu muncul gitu. Nah, seandainya ancaman terhadap disintegrasi bangsa atau apapun namanya polarisasi sosial segala macam itu diinternalisasikan kepada masyarakat, itu saya rasa itu nanti akan yang terjadi adalah seperti pandemi, saling mengingatkan, saling melindungi, saling menjaga gitu. Saya kok berpikir seperti itu, Mas. Jadi kita itu punya cerita suksesnya tentang bagaimana menghadapi pandemi, dan itu kita adopsi melalui kejadian politik, situasi politik pemilu ini. 2019 lebih dominan terjadi pertentangan itu karena jumlah calon presidennya hanya ada 2, pro dan kontra, sehingga luar biasa figurnya juga yang sama-sama kuat. Apakah itu menjadi faktor jumlah calon presidennya yang membuat ini lebih memanas, atau faktor lain, faktor X yang mungkin masyarakat kita belum memahami gitu ya? Yang pertama, yang kedua, apakah karena calon-calonnya, figur calonnya, ya, jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah karena jumlah pasangan calonnya hanya sedikit, 2 saja, atau karena figur-figur calonnya mencalonkan diri menjadi presiden menjadi faktor ketidakamanan? Ya, bagaimana dengan 2024? Sebetulnya sebagian analis juga mengatakan itu ya, bahwa mungkin karena dikotomi antara 2 pasangan itu membuat segregasi sosial itu terjadi, polarisasi sosial itu langsung si A atau si B, dan kemudian belum lagi kemudian dikapitalisasi dengan itu tadi konsep bagaimana yang murah dan mudah itu tadi, politik identitas, hoax, ujaran kebencian segala macam itu dikapitalisasi. Tetapi saya melihat ya, mau 2 atau 3 calon, menurut saya ya, ini bisa aja debat. Saya rasa ketika kita meyakini bahwa cara mudah dan murah itu adalah yang kita pilih untuk memenangkan suara, saya rasa mau 2 mau 3 itu akan terus dipakai, Mas. Karena ini kan akan mudah mengkapitalisasi berita bohong kan. Kita nggak perlu verifikasi kan. Nah, justru jahatnya hoax, jahatnya politik identitas itu dipakai untuk itu karena kita kemudian tidak diajarkan untuk bagaimana kita itu memakai metodologi berpikir seperti kalau kita sekolah. Gunanya sekolah itu kan supaya kita memiliki metode berpikir yang harus ada check and recheck, triangulasi, bukti, data untuk melihat fakta yang berlayer-layer. Apakah bukan faktor ini juga karena kecenderungan tanda petik kecenderungan manusia itu kan dia suka yang tidak benar, yang kurang benar, yang bohong, lebih suka yang jeleknya daripada yang baiknya.
Saya kok nggak begitu setuju ya itu ya, bahwa saya rasa kecenderungan manusia untuk baik atau buruk itu sama besarnya deh. Sama besarnya. Itu tergantung pemantiknya aja gitu. Seberapa besar pemantik itu kemudian membuat dia bergeser ke pendulum kiri atau kanan gitu. Kalau misalkan kiri itu misalkan kita mau bilang jelek atau kanan baik, saya rasa justru itu Mas, kenapa kemudian operasi cyber, literasi digital, terus kemudian kolaborasi seluruh stakeholder yang ada itu harus dilakukan gitu. Karena kemungkinan 2024 bisa terjadi politisasi SARA lagi seperti 2019. Saya kok yakin iya ya, karena nggak usah pemilu Mas. Sekarang ini aja kita juga nggak lepas juga dari berita-berita hoax gitu ya. Itu ya. Tetapi ya itu tadi saya selalu percaya bahwa internalisasi hal-hal baik seperti yang sedang dilakukan Bung Marinus ini saya rasa perlu, dan itu nggak bisa secara instan, setahun setengah tahun nggak bisa, harus jauh-jauh hari gitu. Dan saya rasa publik kita tuh cerdas. Jadi silent majority ini yang harus terus digarap, bahwa kita nggak bisa disampaikan politik jangka pendeknya aja, tetapi bagaimana skema politik jangka panjangnya itu harus terus-menerus diglorifikasi, Mas. Ada tuduhan 2019 bahwa adanya konspirasi antara pemerintah, KPU, Bawaslu untuk memenangkan calon tertentu. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Mbak Dhani, apakah justifikasi itu sudah berdasarkan fakta dan bukti yang ada? Namanya juga tuduhan. Apalagi sering diviralkan tentang sistematis, masif dan terstruktur, sistematis, terstruktur dan masif itu kan. Itu kan nggak terbukti. Kita juga jangan terlalu khawatir dengan itu. Kita punya mekanisme ketatanegaraan. Ada 3 hal lah setidaknya yang terpikir oleh saya. 1, kita punya Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti ada sengketa selisih hasil. Kita punya DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nanti yang kode etik segala macam itu ada. Kita punya Bawaslu. Nah, mekanisme ini kan sudah tertata dalam yang tercermin dari lembaga-lembaga tadi itu. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu bahwa ternyata kan juga nggak benar juga. Buktinya di tahun 2019 Saiful Mujani Research SMRC itu juga mengatakan bahwa 68 dan 69% publik itu puas terhadap bahwa ini berjalan fair pemilu gitu. Saya hanya ingin pakai indikator objektif bahwa nggak semuanya tuduhan-tuduhan itu berdasar. Silahkan saja, tetapi kalau nggak berdasar dan itu adalah tuduhan bohong, jangan salahkan kalau kemudian terkena pasal ITE, pasal itu, pasal ini yang kemudian kita dibilang represif, penangkapan, padahal implikasi dari soal kebohongan, soal hoax, soal itu juga berimplikasi terhadap soal hukum gitu. Jadi buat saya penegakan hukum itu harus dilihat sebagai bagian dari kita merawat demokrasi kita. Atau mungkin tuduhan ini kan bisa dialamatkan karena mekanisme yang tadi Mbak Dhani sampaikan itu belum berjalan maksimal. Bisa jadi. Bisa jadi ya? Ya, bisa jadi. Bagaimana 2024 saya untuk rasa ya itu tadi menutup lubang-lubang ini tadi. Ya, saya rasa saya tuh optimis karena saya yakin semua penyelenggara pemilu, kemudian pemilih yang dipilih, pemerintah, itu pasti mengharapkan perhelatan pemilu ini berjalan baik. Baik soal keamanannya, mekanisme penyelenggaraannya itu berjalan baik. Nah, karena keyakinan ini kita juga harus optimis bahwa keamanan pemilu 2024 itu juga akan baik. Bahwa pasti ada eskalasi soal keamanan segala macam, iya. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Kita sudah bentuk kok perangkat atau mekanisme untuk mengawasi ini gitu. Enggak cek kosong gitu. Ada kalian dari soal kode etik kalau misalkan ada yang melanggar ada di KPP. Kalau soal selisih hasil ada MK. Soal pengawasan pemilu soalnya Bawaslu gitu. Jadi ada itu gitu. Jadi seharusnya itu memang
harus melalui mekanisme itu ya. Dan itu harus diinternalisasikan, Mas. Ya. Supaya kita tuh dikira nggak punya mekanisme itu ada gitu. Jadi silahkan pakai. Gitu. Kurangnya mensosialisasikan tadi. Nah, khusus daerah rawan konflik, misalnya Papua. Saya dengar tadi kan di Papua juga sudah merasakan ya, punya pengalaman tersendiri. Nah, bagaimana mengantisipasi keamanan jelang 2024 ini? Khususnya aksi KKB, apakah dengan pemekaran Papua juga akan meredakan aksi-aksi yang mungkin terjadi, atau bagaimana menurut Mbak Dadi? Kita ngelihat Papua itu kadangkala seperti ngelihat Jawa, ngelihat geografis di luar Papua itu. Padahal kalau kita ngelihat Papua itu hampir seluas Jerman. Dia 4 kali Pulau Jawa dan geografisnya sangat unik. Ketika terjadi DOB atau daerah otonomi baru itu sebetulnya upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik yang terserak di mana-mana, dan kita tahu IPM Papua itu dan Papua Barat rendah gitu. Itu soal kesejahteraan. Tetapi kita juga tahu bahwa Papua yang sangat luas itu, terutama di Pegunungan Tengah, ada beberapa lokasi yang memang soal keamanan masih ini. Nah, kaitannya dengan ini pasti kita mitigasi. Kita ada Satgas Nusantaranya Polri yang memang khusus untuk mengamankan perhelatan pemilu ini. Dan ini memang kenapa Polri di depan, karena untuk penegakan hukumnya. Jadi kalau misalkan kita tahu 2014-2019 semoga sih tidak terjadi eskalasi konflik maupun keamanan yang meningkat yang membuat Papua memanas, tetapi itu sudah kita antisipasi. Jadi hal-hal itu soal kerawanan, indeks kerawanan pemilu segala macam itu baik polisi, pemerintah maupun Bawaslu itu memiliki kajiannya nanti. Mbak Dani, di KSP pernah memetakan nggak kira-kira daerah yang konflik ini di Indonesia ratingnya yang mana saja yang paling tinggi dan sampai ke kalau di Papua gitu? Di Papua itu rata-rata di Pegunungan Tengah, seperti di daerah Ilaga, ya mungkin soal kriminal biasa ya. Sulawesi, ada Sulawesi mungkin. Ada juga. Ada pasti. Jadi kalau misalkan berpengaruh dengan politik juga itu. Sebetulnya setiap konflik atau soal keamanan itu pasti ada lah ya, sedikit banyak. Atau sengaja diciptakan untuk dimanfaatkan untuk politik tertentu atau gimana? Kalau soal konflik segala macam itu pasti biasanya juga bisa digunakan untuk politik tertentu, itu pasti ada lah, Mas, kasus-kasus itu. Saya tidak menjawab. Itu karena ini butuh bukti, butuh report ya. Iya. Oke. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit soal persoalan yang timbul akibat maraknya hate speech, kemudian ujaran kebencian ya di 2019 mengakibatkan masyarakat jadi terpolarisasi. Nah, 2024 tadi kan sudah disampaikan bagaimana mengantisipasi dan meminimalisir itu dengan literasi dan juga memaksimalkan peran-peran elemen-elemen bangsa yang seharusnya memang melakukan itu, ya kan begitu ya. Bagaimana pemerintah? Ya karena ini KSP kan bagian dari pemerintah. Ya. Bagaimana pemerintah menilai dan mengantisipasi ancaman serta sabotase pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh kelompok radikal misalnya? Saya kembalikan lagi kepada arahan dan instruksi Presiden. Atau saya pastikan dulu, ada nggak kelompok radikal? Pasti ada lah, Mas. Ada ya? Ada. Ya bahwa apakah dia akan muncul dan segala macam itu kami sudah menyadari bahwa itu pasti akan dimunculkan kapan segala macam, dan kita sudah mengantisipasi itu. Jadi itu karena arahan Presiden itu bahwa soal keamanan itu perlu sekali kita melihat itu gitu. Jadi bukan preventif saja tapi represif juga. Tetapi soal represif itu the last resort. Jadi kita lebih kepada upaya pencegahannya itu seperti apa. Nah, tentang ancaman cyber bagaimana? Ya, seperti kita tahu di 2019 jelas lah ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita butuh operasi cyber. Kita selain tadi. Dan pemerintah sudah membentuk khusus untuk 2024 ini? Ya,
Kami bersiap untuk itu, satgas-satgas juga pasti akan dibentuk untuk Mbak Dani juga ikut dalam kelompok satgas itu? Kita lihat ya, aja nanti. Deputi 5 udah pasti lah ya. Karena di KSP kita tupoksinya memang salah satunya di bottlenecking ya, dan koordinasi setelah kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Ya. Pemilihan presiden dan pemilihan wakil-wakil rakyat itu kan selalu bersamaan. Dan dominan terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat, perpecahan sosial di tengah-tengah masyarakat di saat pemilihan presiden. Berbeda dengan kalau pilkada ya, kepala daerah, gubernur dan ini. 2024 karena ini serentak dilakukan. Apakah mungkin terjadi juga di pilkada serentak ini? Kita selalu seperti membuka, yang terjadi di pemilihan presiden. Ya, kita selalu membuka kemungkinan-kemungkinan itu terjadi ya, apalagi kalau melihat pola-pola yang ada selama ini. Jadi yang justru yang penting dilihat adalah selain kita harus menyadari itu melalui kajian, melalui pola-pola yang ada, itu bagaimana kita mengantisipasi ke depan gitu. Jadi kita siapkan perangkatnya, perangkat apa saja yang kemungkinan letupan-letupan itu akan muncul. Misalkan dari sisi politik hukumnya apa, regulasinya kah, mekanismenya kah, implementasi di lapangan seperti apa, terus kemudian soal keamanan gitu. Bagaimana aparat keamanan ini menjaga agar perhelatan pemilu ke depan itu sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Ya, menurut Mbak Dani nih, kan dalam analisis politik pasti dianalisa dan diamati. Berapa sih idealnya calon presiden kita nanti 2024 ini? Wah, itu nanti pembicaraan yang pembicaraan bocoran, tersendiri. Iya, iya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi untuk kepentingan masyarakat Indonesia dalam rangka bagaimana menjamin pemilu ini dan benar-benar masyarakat menyadari bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu yang sangat bermanfaat buat kita. Oleh karena itu mari kita jaga sebagai anak-anak bangsa, mari kita jaga jangan sampai terulang seperti 2019. Silakan. Iya, saya rasa pemilu 2024 harus kita letakkan sebagai bukan saja perhelatan politik pemilu saja, tetapi kita melihat bagaimana keriaan dan pesta demokrasi itu betul-betul kita rasakan tanpa adanya ujaran kebencian, politik identitas, karena sebetulnya Indonesia itu sangat berkah. Indonesia itu adalah takdir kita adalah kebinekaan, sehingga perbedaan terhadap yang perbedaan ini tidak bisa kita lihat sebagai sebuah ancaman, tetapi ini harus kita lihat sebagai berkah yang diberikan kepada kita. Jadi menghadapi pemilu 2024, saya rasa kita perlu melihat bahwa demokrasi itu adalah salah satu perjalanan panjang kita dalam merawat keindonesiaan kita. Terakhir, ini sebelum saya sudahi dengan Mbak Dani. Saya biasanya deg-degan kalau bilang terakhir nih, kayaknya. Apakah pembangunan IKN itu akan berpengaruh 2024? Berpengaruh pada politik 2024? Saya rasa itu adalah keputusan politik, bukan hanya keputusan politik presiden, tapi ini adalah kesepakatan nasional ya, kesepakatan kita bersama. Kalau misalkan berpengaruh, kita analisis yang sebenarnya. Saya rasa itu sudah sesuatu yang final ya, bahwa IKN itu adalah sebuah keputusan bersama kita. Jadi kita perlu amankan bersama. Oh, oke. Saya bahagia sekali saya bisa berbincang dengan Mbak Dani. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, makasih. Dan Maiji, terima kasih sudah bersama dengan kami. Inilah perbincangan yang sudah kami sampaikan untuk Maiji, dan semoga pemilu 2024 kita jaga bersama menjadi pemilu yang membahagiakan Indonesia untuk meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa.